Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ataya Raka Prakosa dengan NIM 2305123025. Kali ini saya akan membahas terkait diagnostik tribologi dan analisis kegagalan. Oke, pada bab ini membahas teknik diagnostik tribologi modern untuk memantau kondisi mesin, mengidentifikasi kehausan, dan mencegah kegagalan komponen mekanis melalui analisis pelumas, identifikasi pola kehausan, dan metode investigasi kegagalan. Yang pertama ada analisis pelumas atau oil analysis, yang dimana analisis oli ini melibatkan pengambilan sampel dan pengujian berbagai sifat serta material untuk memantau keausan dan kontaminasi pada mesin, transmisi, atau sistem hidrolik. Pengambilan sampel teratur menetapkan patokan keausan normal dan membantu mengoptimalkan periode penggunaan oli. Pada tahun 1940-an, contohnya perusahaan kereta api Amerika Serikat Barat mulai menganalisis oli bekas menggunakan spektrofotografi sederhana untuk memantau lokomotif. Selanjutnya, pada tahun 1950-an, Angkatan Laut Amerika Serikat dan Rolls-Royce mengadopsi spektrometri untuk memantau mesin jet dan turbin. Selanjutnya, 1960-an, laboratorium analisis oli komersial pertama muncul. Pada Angkatan Darat dan Udara Amerika Serikat mengembangkan program. Selanjutnya, 1980-an, analisis oli menjadi dasar pemeliharaan berbasis kondisi di sebagian besar perusahaan kereta api Amerika Utara. Untuk parameter dasar, ada viskositas dan titik nyala. Untuk viskositas itu sendiri, ukuran resistensi aliran cairan diukur pada 40 derajat Celcius dan 100 derajat Celcius pada ASTM D445. Penurunan viskositas ini mengindikasikan fill dilution atau kerusakan 6 improver yang berdasarkan kenaikan disebabkan oksidasi, polimerisasi, atau kontaminasi jelaga. Studi Rahimi et al. Pada tahun 2012 menemukan viskositas menurun hingga 2000 km, lalu meningkat akibat oksidasi dan polimerisasi yang mulai dominan. Selanjutnya untuk titik nyala dan berat jenis, penurunan tiba-tiba titik nyala mengindikasikan pengenceran bahan bakar. Tidak adanya variasi titik nyala menyingkirkan letak termal. Peningkatan berat jenis pada tabel 1 mengonfirmasi oksidasi sebagai penyebab utama. Spektrum IR oli setelah 11.500 km pada gambar 7.1 menunjukkan pita karbonil sebesar 1714 cm pangkat min 1 yang mengindikasikan oksidasi ringan serta pita CH 2924 cm pangkat min 1, CH2 1460 cm pangkat min 1, CH3 1376 cm pangkat min 1, dan aromatik 970 cm pangkat min 1 dari minyak dasar mineral. Selanjutnya parameter dasar TBN, TAN, air, dan kontaminasi. TBN atau Total Base Number mencirikan cadangan basa dalam oli mesin untuk menetralkan asam hasil pembakaran. TBN menurun terus seiring jarak tempuh akibat penipisan aditif basa seperti Zn, P, dan Ca. Titik kritis penggantian oli terjadi saat TBN dan TAN berpotongan, diperkirakan pada 23.000 km. Selanjutnya ada TAN atau Total Acid Number, yang dimana TAN ini mengukur konsentrasi total senyawa asam dalam pelumas. Peningkatan TAN mengindikasikan degradasi akibat oksidasi yang menghasilkan produk asam dan berpotensi menyebabkan korosi komponen mesin. Dan pada total acid number ini dapat diukur menggunakan ASTM D664.
Selanjutnya ada kandungan air, di mana kandungan air ini indikatornya kontaminasi serius yang masuk melalui kondensasi, kebocoran pendingin, atau sumber eksternal yang menyebabkan emulsi, korosi, penurunan efektivitas aditif, dan kegagalan pelumasan. Ditentukan menggunakan ASTM D6304 menurut Rahimi et al. Pada tahun 2012. Selanjutnya ada kontaminasi partikel, yang dimana ada ICP OS mengidentifikasi elemen keausan seperti Fe atau besi, Cu, dan Al, mengindikasikan keausan komponen. Si menunjukkan kontaminasi debu eksternal, dan PQ index mengukur total partikel besi atau ferrous sebagai indikasi tingkat keausan. Selanjutnya pada poin 7.1.2 membahas terkait analisis keausan logam, yang dimana ada spektrometri atau AAS dan RDEOES, dimana atomic absorption spektroskopi atau AAS menentukan konsentrasi elemen logam secara kuantitatif dalam sampel oli. Prinsipnya melibatkan penguapan sampel dan pengukuran penyerapan cahaya pada panjang gelombang spesifik oleh atom logam. Metode ini mendeteksi partikel keausan berukuran di bawah 10 pm. RDEOS atau Rotating Disc Optical Emission Spectroscopy mengukur kadar logam keausan, kontaminan, dan aditif dalam satuan ppm. Tujuannya memprediksi kegagalan komponen berdasarkan data keausan dari analisis oli. Selanjutnya ada ferrografi analitis, yang dimana ferrografi analitis ini memainkan peran penting dalam pemeliharaan prediktif dengan mengidentifikasi partikel aus, inklusi non-logam, dan indikator keausan lainnya. Menganalisis sampel oli pelumas atau cairan hidrolik untuk memberikan wawasan kesehatan komponen internal seperti roda gigi dan bantalan. Perubahan konsentrasi dan komposisi partikel mengindikasikan keausan abnormal. Menurut penelitian Gonsalves pada tahun 2024 menggunakan perangkat lunak ImageG dan Python untuk membantu interpretasi ferrogram dari dua pelumas nabati dibandingkan dengan pelumas mineral. Selanjutnya terkait analisis additive depletion atau AAD. Additive depletion sendiri itu proses berkurangnya konsentrasi atau efektivitas bahan aditif dalam pelumas seiring waktu dan paparan kondisi operasional. Aditif bersifat trivial atau dapat diartikan bahwa bereaksi untuk melindungi sistem, lalu habis atau terdegradasi. Air dalam pelumas dapat berpindah dari fase terlarut ke fase bebas, menyebabkan aditif membentuk misel terbalik yang terpisah dari oli. Adsorpsi itu ada aditif AW dan FM yang dapat menempel pada permukaan logam, membentuk lapisan pelindung, mengonsumsi aditif secara bertahap. Selanjutnya ada reaksi kimia, yang dimana antioksidan bereaksi dengan radikal bebas, meliputi deterjen bereaksi dengan asam pembakaran. Jadi keduanya itu saling mengurangi konsentrasi aditif dan aktif. Selanjutnya ada presipitasi, yang dimana kontaminasi air atau suhu ekstrim yang menyebabkan aditif itu sendiri mengendap dan tidak lagi berfungsi dalam pelumas. Selanjutnya ada degradasi termal, yang dimana suhu yang mencapai puncak tinggi lalu merusak struktur molekul aditif serta mengurangi kemampuannya untuk menjalankan fungsi yang dimaksudkan. Untuk selanjutnya ada metodenya, metode dari analisis additive depletion dan pola keausannya. Untuk metode itu sendiri ada FTIR spektroskopi, yang dimana mendeteksi penurunan ZDDP, antioksidan aminik atau fenolik, dan deterjen melalui perubahan spektrum inframerah.
ICP atau AIS, mengukur konsentrasi Zn, P atau dari ZDDP dan Ca, Mg dari deterjen. Penurunan mengindikasikannya hilangnya aditif. Selanjutnya ada ruler. Ruler itu sendiri merupakan mengukur sisa antioksidan serta memberikan indikasi langsung kapasitas pelumas melawan oksidasi. Dan yang terakhir ada MPC, yang dimana mendeteksi pembentukan varnish dan endapan hasil degradasi aditif dan oksidasi pelumas. Selanjutnya ada pola keausan. Pola keausan permukaan, di mana ada scratch, pitting, spelling, fretting. Di mana scratch itu sendiri alur linear akibat partikel keras, yang dimana mekanisme keausan abrasif melalui deformasi plastis. Selanjutnya pitting. Pitting itu sendiri adalah lubang kecil akibat kelelahan permukaan, yang dimana retakan mikro terbentuk dan merambat pada sudut di angkal hingga material terlepas. Selanjutnya ada spalling. Spalling itu sendiri adalah pengelupasan fragmen lebih besar retakan berawal di bawah permukaan atau subsurface fatigue di daerah tegangan geser maksimum. Dan yang terakhir yaitu fretting, yang dimana fretting itu keausan akibat pergerakan mikro pada sambungan baut, lubang berongga poros, alur pasak yang dapat menghasilkan serpihan merah halus. Selanjutnya ada metode investigasi, yaitu ada makroskopis, SEM, dan EDX. Yang dimana ketiga metode ini saling melengkapi. Untuk menginvestigasi makroskopis memberikan konteks dan mengarahkan area analisis. Untuk yang SEM memberikan detail morfologi dan topografi kerusakan. Serta EDX mengonfirmasi komposisi kimia. Kombinasi SEM dan EDX ini merupakan standar emas dalam wear debris analisis dan failure analisis tribologi. Untuk SEM itu tadi sendiri itu scanning elektron mikroskopi, yang dimana menggunakan pancaran elektron berenergi tinggi untuk memindai permukaan sampel, menghasilkan gambar 3D dengan resolusi tinggi hingga skala submikron 10A. Aplikasi meliputi analisis mekanisme keausan, yaitu pitting, microcracking, scuffing, dan spelling, dan karakterisasi bentuk, ukuran, serta tekstur partikel keausan. Selanjutnya ada EDX atau energi dispersif X-ray, di mana teknik analisis komposisi unsur non-destruktif. EDX kualitatif ini sendiri mengidentifikasi unsur dari puncak sinar X yang berkarakteristik kuantitatif penuh memiliki ketidakpastian kurang lebih 5%, sementara semi kuantitatif hingga kurang lebih 30%. Tantangan utama meliputi koreksi latar belakang, brainstar look, dan identifikasi puncak artefak yang meliputi penjumlahan, lolos dan derau. Untuk studi selanjutnya adalah bantalan. Studi kasus kegagalan ada bantalan dan gear, yang dimana kegagalan prematur bantalan nol pada turbin angin atau pompa industri umumnya disebabkan oleh lubrikan starvation dan kontaminasi partikel. Ketika film oli menipis, terjadi kontak logam-logam yang memicu adhesive wear atau galing dan lonjakan suhu lokal. Konsentrasi tegangan pada permukaan rusak mempercepat fatigue spelling, merusak geometri bantalan secara permanen dan menyebabkan kegagalan katastrofik sebelum masa pakai teoritis tercapai. Selanjutnya ada studi kasus pada gear, yang dimana kegagalan gear ini termanifestasi sebagai kerusakan permukaan, lubang mikro, pengelupasan, keausan abrasif, atau keausan korosif. Studi kasus pada gearbox bevel helix 3 tahap di jalur pengawetan logam menunjukkan penggantian pinion level 3 kali dalam 10 tahun akibat abrasi diikuti pitting, lalu dipicu dengan kondisi operasi berat, getaran, dan ketidaksejajaran. Untuk studi kasus, untuk selanjutnya ada silinder dan seal, yang dimana silinder hidrolik, batang piston, silinder hidrolik. Sebagai contoh baja 42 CR MO4 yang berdiameter 340
mm dan panjang 3.990 mm mengalami patahan total pada transisi bagian padat berongga saat pengujian kelelahan di bawah beban 8.200 kN. Permukaan patahan menunjukkan mekanisme kelelahan dominan dengan garis konsentris khas atau beach marks. Pemodelan elemen hingga mengonfirmasi radius fillet bahu sebagai titik awal retak lelah. Selanjutnya ada seal isolator pompa mol, yaitu kegagalan berulang isolator bantalan teflon pada pompa jalur minyak utama yang berkapasitas 250.000 barel per hari terjadi saat FAT, di mana defleksi bagian berputar akibat gaya sentrifugal dan pemuaian termal menyebabkan kontak radial, panas, gesekan, dan kerusakan. Modal FE ini mengidentifikasi lokasi kegagalan secara akurat. Penggantian material ke perunggu bantalan menghilangkan kegagalan karena deformasi yang relatif kecil. Perlu diingat, ketiga metode investigasi, makroskopis, SEM, dan EDX saling melengkapi dan merupakan standar emas yang sudah saya jelaskan tadi untuk mengidentifikasi akar masalah dan mencegah kerusakan berulang. Mungkin cukup dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ataya Raka Prakosa dengan NIM 230512300025. Kali ini saya akan menjelaskan materi terkait aplikasi tribologi dan manajemen pelumasan. Terkait bab ini, penerapan prinsip tribologi pada komponen mesin utama, strategi manajemen pelumasan industri, transformasi digital di era industri 4.0, hingga tren masa depan seperti green tribologi, super lubricity, dan biotribologi. Oke, pada bantalan luncur atau journal bearings, mengandalkan pembentukan lapisan fluida pelumas antara poros dan bantalan untuk mencegah kontak langsung logam ke logam. Pemilihan pelumas dengan viskositas tepat dan aditif yang sesuai sangat menentukan keberhasilan operasional. Ada 3 rezim pelumasan, yaitu boundary lubrication, mixed lubrication, serta hydrodynamic lubrication. Yang dimana boundary lubrication ini adalah lebih ke kecepatan rendah atau beban tinggi, di mana lapisan tipis, kontak asperitas terjadi, serta peran aditif sangat krusial. Selanjutnya, untuk mixed lubrication itu sendiri, kondisi transisinya sebagian beban ditanggung asperitas, serta sebagian oleh tekanan fluida. Selanjutnya, untuk hydrodynamic lubrication itu sendiri, rezimnya ideal, yang dimana lapisan fluida memisahkan kedua permukaan secara total, serta mengurangi gesekan dan keausan signifikan. Perlu diingat, untuk tantangan tribologis ini, keausan, abrasif, adesif, kelelahan permukaan, dan korosi jika pelumasan tidak memadai. Selanjutnya ada bantalan gliding atau rolling elements bearing, terdapat pada gambar, yang dimana karakteristik pada EHL ini atau elastohydrodynamic lubrication atau EHL, bantalan gliding memanfaatkan elemen gliding seperti bola, roll, dan jarum di antara 2 cincin. Berbeda dengan bantalan luncur, sistem ini beroperasi dalam rezim EHL itu tadi, yang dimana tekanan lokal sangat tinggi menyebabkan deformasi elastis permukaan logam sekaligus peningkatan viskositas pelumas secara drastis dan membentuk lapisan film tipis namun efektif. Selanjutnya, untuk tantangan tribologis itu sendiri ada pitting, abrasi, dan korosi. Yang dimana pitting itu kelelahan permukaan, abrasi kontaminasi partikel, serta korosi adalah ancaman permukaan. Perlu diketahui bahwa pelumas harus tahan tekanan tinggi, memiliki stabilitas oksidasi baik, dan dibekali aditif
pelindung korosi. Selanjutnya ada gear, transmisi, dan sistem seal. Gear dan transmisi seperti helikopter atau turbofan harus menahan torsi besar pada kecepatan dan suhu tinggi. Pelumasan didominasi EHL pada pitch line, namun pelumasan batas atau campuran terjadi di area dengan gesekan luncur yang signifikan. Pelumas agar mengandung additive extreme pressure atau EP untuk mencegah scuffing. Teknologi pelapis tribologi dan aditif cairan ionik berpotensi meningkatkan umur gigi dalam kondisi kehilangan pelumasan, mengurangi berat, biaya, dan emisi atau emisi CO2. Selanjutnya untuk sistem seal, seal mencegah kebocoran fluida dan masuknya kontaminan. Diklasifikasikan sebagai seal statis seperti gasket dan diafragma, atau seal dinamis seperti cincin piston atau rotary seals. Berdasarkan ada tidaknya gerakan relatif, pemilihan seal mempertimbangkan suhu, tekanan, kecepatan, kompatibilitas kimiawi, umur pakai, serta persyaratan higienitas. Untuk selanjutnya, silinder, ring, piston, dan liner. Untuk masalah utama pada materi ini yaitu rakitan ring piston menyumbang 40 hingga 50% dari total kehilangan gesekan mesin pembakaran internal. Rezim pelumasan, campuran atau batas mendominasi area TDC dan BDC, di mana kecepatan linear piston mendekati 0, sementara beban tinggi memicu kotak asperitas. Secara akumulatif, kerugian di dalam silinder dapat menyumbang hingga 20% dari seluruh kerugian paraksitik mesin. Ada 3 faktor pengaruh gesekan silinder, yaitu permukaan pergesekan, karakteristik pelumas, serta suhu operasional, yang dimana untuk permukaan bergesekan ini dipilih berdasarkan ketahanan keausan tinggi dan kemampuan oil retention. Untuk karakteristik pelumas, aditif khusus melindungi permukaan logam dan memperbaiki karakteristik gesekan. Untuk yang suhu operasional ini mempengaruhi viskositas oli, ketebalan lapisan film, dan gaya gesekan hidrodinamik. Selanjutnya ada manajemen pelumasan industri, yang dimana pilar fundamental keandalan aset mekanis, pelumasan buruk sering menjadi akar kegagalan mesin prematur. Meski biaya pembelian pelumas kurang dari 1% dari total anggaran pemeliharaan, dampak kegagalan pelumasan dapat menguras lebih dari 40% biaya pemeliharaan akibat kerusakan komponen dan hilangnya produktivitas. Selanjutnya untuk pemilihan pelumas itu sendiri, rekomendasi OM adalah titik awal, namun kondisi lapangan seperti suhu ekstrim, beban kejutan, dan kontaminasi menuntut penyesuaian. Misalnya beralih ke oli sintetis atau menambahkan aditif EP, AW, dan rust inhibitors. Untuk pengendalian kontaminasi, partikel dan kelembapan mengganggu antarmuka EHL, memicu konsentrasi tegangan lokal, lekukan permukaan, dan percepatan kelelahan kontak bergulir atau disebut RCF. Kebersihan oli berbanding lurus dengan masa pakai bantalan. Selanjutnya ada interval ganti oli atau CPM. CPM itu sendiri adalah Condition Based Maintenance yang memantau kesehatan pelumas seperti viskositas dan TAN. Tingkat kontaminasi seperti air, partikel, dan keausan mesin seperti logam Fe, Cu, dan Pb untuk memperpanjang interval ganti oli secara aman dan memberikan peringatan dini kegagalan. Berikut jalur kontaminasi dan kegagalan bantalan, yang dimana yang urutan teratas itu ada mikromekanika atau kontak terlumit. Selanjutnya ada kontaminasi partikel dan kontaminasi kelembapan, yang dimana kontaminasi partikel ini dapat mengakibatkan gangguan pembentukan film, sedangkan yang kontaminasi kelembapan itu mengakibatkan degradasi pelumasan dan akan membentuk kesatuan yaitu kegagalan lelah kontak gelinding. Perlu diketahui bahwa partikel kontaminan mengganggu kontinuitas pembentukan lapisan pelumas dan bertindak sebagai lokasi inisiasi retak. Intrusi kelembapan
mengubah viskositas pelumas, mengganggu perpindahan panas, dan mendorong sistem ke rezim pelumasan campuran atau batas. Mengintenskan tegangan geser permukaan dan mempercepat penyebaran micropitting serta microspell. Selanjutnya untuk tribologi di era industri 4.0 ada sensor online, industrial IoT, serta cloud and AI analytics. Ini dimana sensor online ini memantau viskositas, kandungan air, oksidasi atau TAN, partikel kausan, dan temperatur secara real time. Teknologi sensor mencakup kapasitif, induktif, ultrasonik, hingga optik berbasis hamburan laser. Untuk IoT, mengumpulkan data dari ribuan sensor secara otomatis memungkinkan pemantauan jarak jauh via dashboard real time, di mana data tribologis dikolaborasikan dengan data getaran dan suhu untuk analisis prediktif yang lebih akurat. Selanjutnya, cloud dan AI analitik, yang dimana algoritma AI atau ML ini di platform cloud memproses data besar untuk mengidentifikasi pola, mendeteksi anomali, atau memproyeksikan tren degradasi, dan memberikan rekomendasi korektif yang presisi kepada tim pemeliharaan. Untuk selanjutnya, predictive maintenance atau PDM yang berbasis di tribologi, mengintegrasikan data historis dan analitika tingkat lanjut untuk memproyeksikan lini masa potensi kegagalan, sehingga intervensi dapat dijadwalkan tepat sebelum kerusakan terjadi. Sistem ini memanfaatkan aliran data real-time dan sensor online dan platform IoT. Di sini terdapat transmisi data, yang dimana data itu bisa dikirimkan via jaringan IoT ke cloud center. Selanjutnya, analisis data, AI mengidentifikasi pola, anomali, dan RUL. Selanjutnya, pengumpulan data, yang dimana sensor online merekam degradasi pelumasan dan keausan. Untuk yang terakhir ada keputusan presisi. Di sini merekomendasi ganti oli, top up, atau inspeksi. Perlu diketahui sinergi sensor online, IoT, dan AI tadi memungkinkan pemantauan indikator degradasi oli terkini, optimasi jadwal penggantian pelumas berdasarkan kondisi aktual, dan pencegahan kerusakan fatal, menekan biaya operasional sekaligus memaksimalkan produktivitas. Selanjutnya, untuk tren masa depan tribologi, ada green tribologi, super lubricity, dan biotribologi. Untuk green tribologi itu sendiri meminimalkan dampak lingkungan melalui pelumas biodegradable atau minyak nabati, strategi minimal quantity lubrication MPKL, dan material pelumas mandiri self lubricating, berpegang pada 12 prinsip green tribologi, yaitu meminimisasi gesekan, pengurangan limbah, dan pemanfaatan sumber daya terbarukan. Selanjutnya untuk super lubricity, kondisi koefisien gesek kurang dari 0,01 menjanjikan pengurangan kehilangan energi hampir total. Mencakup struktural super lubricity atau skala nano, struktur kristal tidak selaras, dan liquid super lubricity, cairan khusus seperti asam fosfat atau campuran air glycerol. Aplikasi potensial untuk MEMS, mesin presisi tinggi, dan komponen luar angkasa. Selanjutnya untuk biotribologi itu sendiri, di mana studi gesekan, keausan, dan pelumasan dalam sistem biologis mencakup pengembangan material sendi prostetik pinggul lutut yang meniru synovial lubrication, skin tribologi untuk kenyamanan tekstil dan perangkat medis, oral tribologi, serta biolubricants yang kompatibel dengan jaringan tubuh manusia. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menit. Total ya cuy gimana? Total. 15.